Oke, terima kasih bos-bosku semuanya. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel tutorial gado-gado bos. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial dasar untuk penggunaan Microsoft Word bagi pemula maupun tingkat lanjut ya. Oleh karena itu, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel saya. Oke, lanjut ke tutorialnya bos. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan versi Word 2010. Nah, tampilan awal dari kertas kerja Microsoft Word 2010 adalah seperti ini. Di sini terdapat menu bar yang biasa disebut menu bar. Di sini adalah ikon-ikon save, undo, dan redo. Di sini ada minimize dan maximize. Fungsinya minimize adalah menutup sementara kertas kerja. Kemudian jika ingin mengembalikan, tinggal klik ikon Word yang ada di menu taskbar, kemudian diklik kembali. Kemudian fungsi dari maximize dan ini adalah memperkecil dan memperbesar area lembar kerja Microsoft Word. Kemudian jika ingin mengembalikannya normal kembali, tinggal klik kembali bos. Kemudian di sini ada tombol panah atas. Ini berfungsi untuk menutup submenu dari menu bar. Nah, di sini submenu dari menu bar hilang. Kemudian jika ingin menampilkannya kembali, di sini klik lagi. Kemudian ini adalah scroll bar. Scroll bar digunakan untuk menggeser kertas kerja dari Microsoft Word ini ke bawah dan ke atas. Kemudian ini adalah menu bar. Di menu bar ini terdapat di home ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Kemudian di insert ada pick, table, illustration, link, header, footer, text, dan simbol. Kemudian di back layout, di sini ada themes, back setup, back background, paragraph, dan arrange. Kemudian di reference di sini ada table of content, footnote, kemudian citation dan bibliography, kemudian caption, kemudian index, table of authorities, kemudian di mailing, di sini ada create, start mailing, merger, kemudian write, insert, and friend, kemudian preview, result, finish. Kemudian di menu bar view, review, di sini ada profit, language, comment, tracing, change, compare, protect. Kemudian di view di sini ada dokumen, view, show, zoom, kemudian window, dan Marcos. Untuk tutorial dasar penggunaan Microsoft Word ini, kita mulai dari menu bar file. Di menu bar file ini ada beberapa icon. Yang pertama save. Save ini berfungsi untuk menyimpan lembar kerja Microsoft Word. Kemudian save as ini adalah menyimpan kembali lembar kerja Microsoft Word. Kemudian open di sini adalah untuk membuka lembar kerja Microsoft Word yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian close ini untuk meng-close lembar kerja Microsoft Word. Kemudian di menu bar home, ini terdapat beberapa submenu, yaitu clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Jadi saya contohkan dulu. Di sini saya mengetik beberapa kata, yaitu subscribe channel tutorial gado-gado. Nah, jika ingin menggunakan submenu clipboard, di sini kita harus memiliki beberapa kata yang diketik. Contohnya jika ingin menggunakan icon paste, kita harus memblok beberapa kata kemudian di copy. Fungsi copy ini adalah untuk menggandakan teks yang terdapat di lembar kerja Microsoft Word. Kemudian jika ingin mempaste, kita enter.
kemudian kita paste. Nah, paste di sini berfungsi untuk menampilkan kembali teks yang sudah di copy tadi dengan menggunakan ini icon copy, kemudian icon cut. Icon cut digunakan untuk memindah teks seperti ini, contohnya cut, kemudian kita taruh kursor di atas, kemudian kita paste kembali untuk menampilkan. Nah, fungsinya cut adalah memindah teks yang akan dipindah di lembar Microsoft Word. Oke, lanjut. Kemudian di sub menu font, di menu bar home, di sub menu font, di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu diantaranya untuk blok. Blok ini digunakan untuk menebalkan teks yang ada di Microsoft Word, lembar kerja Microsoft Word. Contohnya seperti berikut. Jika saya klik put, maka teksnya berubah menjadi hitam. Kemudian jika saya klik italic, italic ini berfungsi untuk memiringkan teks ya. Kita klik italic, maka teksnya berubah miring. Kemudian underline, underline di sini berfungsi untuk membuat garis bawah. Kita coba klik underline. Nah, maka teksnya berubah menjadi tebal. Jika ini diklik semua, maka teksnya berubah menjadi tebal, kemudian bergaris miring, kemudian bergaris bawah. Lanjut. Jika ingin mengubah, di sini ada menu font. Di sini jangan lupa di blok dulu. Kemudian di font. Kemudian kita bebas mencari style dari teksnya ya, bos. Tergantung teman-teman semua ingin menggunakan apa. Di sini banyak macamnya. Namun biasanya yang sering digunakan adalah Times New Roman. Kita langsung bisa klik di sini. Times New Roman. Nah, seperti ini. Kemudian jika ingin memperbesar tulisan, bisa di sini. Ini adalah ukuran besar teks yang ada di lembar kerja Microsoft Word. Kemudian ini tanpa icon A ini untuk memperbesar tulisan tanpa harus mengubah yang di sini. Contoh seperti ini, kita klik, maka menjadi 12, 14, 16. Kemudian icon A ini adalah untuk memperkecil tulisan tanpa harus merubah di dalam teks ini. Seperti ini. Kemudian di menu A ini adalah style. Style dari teks. Contoh saya akan merubah style teksnya di warna ini, maka akan berubah seperti ini. Akan berubah seperti ini. Jika ingin mengembalikan kembali, maka di sini kita menggunakan menu undo. Undo. Kemudian di icon ini, kemudian di icon A garis merah, ini berfungsi untuk memberi warna pada teks seperti ini. Contohnya jika ingin mengembalikan kembali ke teks default, kita klik tombol panah bawah, kemudian dia otomatis maka akan kembali lagi. Kemudian di submenu paragraf, di submenu paragraf ini biasanya banyak digunakan untuk ngetik ya. Jadi di menu paragraf ini terdapat beberapa icon. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada menu icon bold. Ini berfungsi untuk memberikan tanda awal pada pengetikan. Seperti ini contohnya. Jika ingin memberi tanda cek, maka harus klik panah bawah, kemudian cek. Kemudian kita bebas mengetik teksnya, kemudian enter, maka selanjutnya akan otomatis seperti ini.
Kemudian di icon numbering ini berfungsi untuk memberikan nomor di awal teks. Seperti ini contohnya. Kita klik panah ke bawah, maka akan keluar beberapa teks numbering. Pilih sesuai keinginan hati, kemudian diklik. Kemudian kita bebas mengetiknya, maka nomor akan otomatis muncul. Seperti ini. Kemudian di menu di icon multi level list, di sini berfungsi untuk membuat angka yang tetap, seperti ini. Kemudian di icon Allegiant text left, Allegiant center, kemudian di Allegiant text right, kemudian di justify. Di sini digunakan untuk meratakan teks ya. Jika di sini maka teks akan rata kiri, kemudian di sini akan rata tengah, kemudian di sini ada rata kanan, kemudian di justify ini adalah rata kanan dan kiri. Kemudian di menu di icon line and paragraph spasi, di sini biasanya digunakan untuk mengatur paragraf. Biasanya dalam mengetik sesuatu itu menggunakan paragraf. Di sini bisa kalian atur dengan cara klik panah ke bawah, kemudian cari spasi yang diinginkan. Jika di sini tidak sesuai maka bisa dipakai di line spacing option, bisa diklik. Kemudian di sini kita bisa atur after dan before-nya. After sesudah, before sebelum. Seperti ini. Kemudian diatur 1.0 maka spasinya 1.0. Kemudian biasanya pertama memulai Microsoft Word itu mengatur lembar kerja Microsoft Word ya bos. Di sini ada menu bar page layout. Kemudian cara mengatur lembar kerja. Cara mengatur lembar kerjanya adalah dengan cara klik margin, kemudian custom margin. Nah, di sini akan keluar pengaturan lembar kerja Microsoft Word. Topnya 2,54 cm, left ini kiri 254 cm, bottom bawah 2,54 cm, kanan right kanan 2,54 cm. Nah, di sini bisa Anda atur lembar kerja Microsoft Word. Saya ulangi kembali. Di menu bar page layout, kemudian margin, kemudian di custom margin. Nah, di sini langsung keluar cara mengatur lembar kerja Microsoft Word. Kemudian di paper di sini berfungsi untuk mengatur lembar kerja Microsoft Word juga. Di sini ada letter ini kecil. Biasanya standar itu custom size. Nah, di sini diatur sesuai dengan keinginan Anda. Jika ingin A4, maka atur A4. Kemudian di layout di sini biasanya jarang digunakan. Biasanya yang banyak digunakan adalah di margin dan paper. Paper ini biasanya digunakan untuk menentukan lembar kerja Microsoft Word. Oke. Kemudian di orientation ini biasanya digunakan untuk menentukan lembar kerja Microsoft Word, apakah mau di potret, berdirikan, biasanya seperti itu. Kemudian landscape ini ditidurkan, seperti itu. Kemudian size ini digunakan untuk menentukan lembar kerja juga.
Kemudian kolom ini digunakan untuk menentukan lembar kerja, apakah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom bisa di kolom. Kemudian dasar Microsoft Word itu biasanya insert di menu bar insert. Di menu bar insert kita bisa insert blank page. Ini insert blank page ini lembar kerja baru. Kemudian shape ini membuat garis, membuat kotak, membuat panah dan lain-lainnya. Kemudian insert table ini membuat tabel seperti ini contohnya. Nah, kemudian saya kira dasar-dasar Microsoft Word hanya itu ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.